Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan merahmati kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, melanjutkan pembahasan kitab hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan kita masih dalam pembahasan hadis yang kedua, hadis yang panjang dan lebih dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Tatkala beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, kemudian menanyakan beberapa hal. Yang pertama tentang Islam, kemudian tentang iman, kemudian tentang ihsan. Islam alhamdulillah sudah kita sampaikan di kesempatan-kesempatan sebelumnya, dan kita saat ini masih berbicara tentang seputar iman. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya, dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas iman kepada kitab-kitab yang Allah taala turunkan. Baik, para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, sebagaimana yang kita ketahui dari hadis Jibril alaihi salam yang telah dibacakan sebelumnya, bahwa ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil iman," kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi." Merupakan rukun keimanan adalah engkau beriman kepada Allah taala, kepada malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. Berdasarkan hadis tersebut, kita ketahui bahwa iman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala merupakan salah satu rukun iman yang wajib diimani. Semua kitab-kitab Allah Ta'ala tidak hanya terbatas Al-Quran saja, namun semua kitab-kitab Allah Ta'ala yang pernah Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi ini wajib diimani. Dan ini termasuk di antara atau apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Allah Ta'ala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi." Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. Dengan kata jamak, bentuk jamak, bukan hanya satu kitab. Jika disebutkan satu kitab, Al-Kitab, maka yang dimaksud di sini adalah Al-Quranul Karim. Namun disebutkan dalam ayat ini kutub, bentuk jamak. Ini menunjukkan semua kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan wajib diimani. Baik. Apa tujuan diturunkannya kitab-kitab suci? Ada kitab At-Taurah, Zabur, Injil, ada Suhuf Ibrahim wa Musa. Apa tujuan Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab di atas dan Suhuf sebagaimana telah disebutkan? Maka tujuan utamanya adalah agar tercapainya peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Diturunkannya kitab-kitab yang suci agar manusia yang mendapatkannya mendapat petunjuk, sehingga mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya telah kami utus di setiap umat seorang rasul
Tujuannya apa? Agar memerintahkan manusia beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan menjauhi taghut. Ketika Allah Ta'ala menurunkan kitab kepada mereka, kemudian disebarkan, kemudian didakwahkan, tujuan utamanya adalah agar tercapainya peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hal ini terkandung di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah dari ayat 44 sampai 50. Disebutkan di dalamnya, di antaranya adalah Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Petunjuk dan cahaya ini yang akan mengantarkan hamba kepada peribadatan Allah Jalla wa'ala semata. Begitu pula dalam ayat ini, wa atainahul injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya juga, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, yang tujuan utamanya adalah menegakkan tauhid, penghambaan diri hanya kepada Allah Ta'ala semata, dan memberi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan pula, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaih fahkum bainahum bima anzalallah. Dan kami telah turunkan Al-Qur'an. Nah, di sini menggunakan kata Alkitab. Ketika Alkitab disebutkan, itu menunjukkan bahwa itu maksudnya adalah Al-Qur'an, menggunakan alif lam. Ya, ini menunjukkan Al-Qur'an. Tapi kalau kutub itu kitab-kitab. Diturunkan dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang datang sebelumnya, ya, yaitu berkaitan dengan tauhid, agar seluruh manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wa muhaiminan 'alaihi, dan kitab-kitab, ya, yang telah Allah Ta'ala turunkan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara menurut apa yang Allah Ta'ala turunkan. Sebagaimana kita ketahui, setiap Rasul memiliki kitab. Ketika Allah Ta'ala menurunkan atau mengutus para Rasul, Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab kepada mereka. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab-kitab sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, kepada Nabi, dan seterusnya. Ya. Dalam surah Al-Hadid ayat 25. Nah, ayat ini menjadikan dari bahwa setiap rasul memiliki kitab. Setiap rasul memiliki kitab. Hanya saja tidak semuanya yang kita ketahui. Tidak semua yang kita ketahui. Yang kita ketahui hanya kitab, ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ada kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita mengimani setiap kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya sebagaimana yang sampai beritanya kepada kita, dan apa yang tidak kita ketahui maka kita imani secara global. Kita imani secara global bahwa Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada setiap rasul. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui, ya. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Nah, jadi iman kepada kitab ada dua macam. Yang pertama, beriman secara global. Semua kitab yang Allah Ta'ala turunkan maka wajib kita imani. Namun di antara kitab itu ada yang kita ketahui kitab-kitabnya dan diturunkan kepada siapa saja, dan ada yang tidak kita ketahui. Hanya ada iman secara global dan ada iman secara terperinci berdasarkan apa yang sampai beritanya kepada kita. Baik. Kemudian beriman terhadap kitab mengandung 4 perkara. Yang pertama, membenarkan dengan sungguh-sungguh bahwa semua kitab diturunkan oleh Allah Ta'ala, dan bahwa Allah Ta'ala berbicara secara hakikat.
Apa yang terkandung dalam kitab itu adalah kalamullah, ya. Kalamullah. Seperti Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini yang pertama. Beriman kepada kitab mengandung 4 hal. Yang pertama, membenarkan dengan sungguh-sungguh bahwa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah Ta'ala berbicara secara hakiki. Ya. Berbicara secara hakiki. Ada di antaranya terdengar langsung sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ada melalui perantara malaikat. Di antaranya ada yang ditulis di antaranya Nabi Musa alaihi salam yang berbicara secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima tadi dalam surat An-Nisa ayat 164. Dan Allah Ta'ala berbicara dengan Musa dengan langsung. Dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa Al-Qur'an dalam hal ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan ini bagian daripada iman kepada kitabullah, kepada kitab Allah Ta'ala. Di antaranya Al-Quran. Bahwa kita mengimani, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah, bukan makhluk. Terjadi fitnah yang amat sangat besar berkaitan akan hal ini di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mana pada saat itu muncul fitnah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Bahkan kaum muslimin saat itu dipaksa untuk mengimani dan meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Termasuk di antara yang dipaksa bahkan disiksa adalah Imam Ahmad. Namun dengan keimanan dan kekokohannya, beliau tetap berpegang teguh dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Padahal mungkin bisa saja kita berpendapat, Ustaz, bukankah boleh saja Imam Ahmad tetap menyembunyikan keyakinannya bahwa Al-Quran itulah kalamullah, namun dia mengucapkan Al-Quran makhluk agar tidak disiksa, agar tidak disakiti, karena sampai dicambuk, sampai-sampai yang mencambuknya pun merasa kasihan dengan keadaan Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, kasihanilah dirimu sendiri. Ayo ikuti pendapat. Sampai merasa kasihan dengan kondisi Imam Ahmad. Sampai ketika dikisahkan ketika beliau ingin disiksa dengan menggunakan cambuk yang pada saat itu hendak digunakan rusak, akhirnya diganti dengan yang baru. Kemudian dicambuklah Imam Ahmad terus menerus agar dia berani mengatakan Al-Quran makhluk, sampai Imam Ahmad pingsan. Mungkin kenapa beliau tidak mengatakan Al-Quran makhluk saja? Bukankah seperti itu diperbolehkan ketika seorang dalam keadaan terpaksa, apalagi nyawanya terancam? Namun tentunya Imam Ahmad berpikir ke depan. Bayangkan kalau seandainya pada saat itu Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, meskipun itu tidak sesuai dengan keyakinannya, nah mungkin pada saat ini banyak orang-orang yang ragu. Mungkin ada yang menyandarkan bahwa Al-Quran makhluk itu adalah perkataan Imam Ahmad. Namun dengan hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut, pada saat ini kita betul-betul mengetahui bagaimana perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membela hak, kebenaran. Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Al-Quranul Karim adalah kalam. Dan ini bagian daripada bentuk iman kita kepada kitab. Membenarkan Al-Quran itu turun dari Allah Ta'ala, dan itu adalah kalamullah. Dan Allah Ta'ala yatakallam. Ya. Apa dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa firman Allah itu adalah kalamullah, bukan makhluk? Yang pertama dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta pertolongan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar kalamullah. Ini jelas sekali dalam ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran
kalamullah. Kalam. Sebagaimana kalam yang kita ketahui, tidak perlu ditakwil, tidak perlu dirubah-rubah maknanya. Kalamullah. Ini dalilnya. Kemudian begitu pula Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 27. Watlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik la mubaddila li kalimatih walan tajida min dunihi multahada. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Qur'anul Karim. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan di sini dalil jelas tegas yang menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Ya. Begitu pula disebutkan lagi dalam surah Al-A'raf ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Nah, ini lebih jelas yang membedakan antara Al-Quran dan penciptaan. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 54, ingatlah makhluk itu hanyalah milik Allah dan perintah itu hanyalah perintahnya. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan dua hal. Yang pertama makhluk, yang kedua perintah. Yang pertama makhluk dan yang kedua adalah perintah. Ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara makhluk dan perintah yang berupa kalam. Dalam firman Allah Ta'ala terdapat perintah-perintah. Dengan jelas dan tegas Allah mengatakan ala lahul khalq wal amr. Penciptaan itu adalah miliknya dan begitu pula perintah itu adalah miliknya. Ini dalil jelas tegas bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini bagian daripada keimanan terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, termasuk dari iman kepada kitab-kitab Allah adalah mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui, seperti Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Itu yang kita imani. Dan yang tidak kita ketahui kita imani secara global. Jadi kita mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui secara khusus terperinci sebagaimana disebutkan, dan yang tidak kita ketahui wajib juga diimani secara global. Apalagi kita ketahui bahwa setiap rasul Allah Ta'ala turunkan kitab yang dijadikan sebagai panduan untuk mendakwahkan umat, dan dakwahnya sama, satu. Yang paling utama adalah kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi orang-orang yang beriman wajib mengimani kitab Allah Ta'ala baik secara global atau secara terperinci. Secara global, secara umum. Ada di antara kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya. Secara terperinci yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'anul Karim. Adakah dalil yang menyebutkan bahwa jumlah kitab itu diketahui? Wallahu ta'ala alam bissawab. Tidak ditemukan dalil yang sahih yang menyebutkan secara khusus berapa sih jumlah kitab. Ada hadis yang mana hal ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya berapa jumlah kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Disebutkan dalam hadis ini disandarkan kepada Nabi, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Unzila ala syid khamsuna sahifah wa unzila ala akhnuh ya ukhnuh ya 30 sahifah wa unzila ala Ibrahim 10 sahaif wa unzila ala Musa qabla at-Taurah 10 sahaif wa unzila at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran. Dalam hadis ini ada 104 kitab. Ada 104 kitab yang diturunkan kepada Nabi Syed, itu ada 50 suhuf. Diturunkan kepada Nabi Ukhnuh, Nabi Idris, itu 30 suhuf. Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf. Yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Ya, kemudian diturunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Hanya saja setelah diteliti hadis ini palsu ya. Ada salah satu perawi yang diketahui pendusta.
pentingnya belajar sanad ya. Katakan para ulama al-isnad atau as-sanad min ad-din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian daripada agama. Penting sanad. Yang selama ini kita dengar sanad, itu penting sekali dalam agama. Kalau bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa. Maka setiap orang akan berucap sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan berani-beraninya dia mengatakan, ini hadis Nabi, ini perkataan Nabi, ini amalan Nabi, ini dan seterusnya. Padahal di situ ada kepentingan duniawi yang ia inginkan. Dia sandarkan semuanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Dan dengan sanadlah kita bisa mengetahui, dengan sanadlah kita bisa membenarkan dan meluruskan, mendakwahi umat dari penyimpangan tersebut. Kalau bukan karena adanya pembelajaran sanad, sulit. Makanya belajar sanad itu berat. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan anugerah kepada kita dengan datangnya Ustaz Haikal Hafizahullah Ta'ala. Beliau termasuk ya, Ustaz yang mungkin bisa dikatakan pakar dalam hal ini. Masalah rawi, mengetahui hadis ini lemah, sahih. Karena yang dilihat di sini adalah para perawinya, perawi hadis. Seperti yang pernah kita contohkan. Misalkan ada sebuah berita, saya sampaikan ke A menyampaikan ke B, C sampai D kemudian menyebarkan kepada masyarakat. Maka dari saya, A, B, C, D ini kan dilihat orang-orangnya. Kalau seandainya yang paling terakhir, yang D, dikenal pendusta, kira-kira dipercaya enggak saya pernah mengatakan hal tersebut? Nah, dipercaya karena dia dikenal pendusta. Ya. Atau misalkan si C diketahui dia lemah sekali hafalannya. Dia memang pelajar, mungkin dia rajin. Tapi memang dikenal sangat lemah hafalannya. Disampaikan A, ternyata yang diingat B. Lemah hafalannya. Nah, itulah menjadi derajat berita yang disampaikan lemah. Maka nggak main-main tentang masalah hadis. Ada sanad. Dengan itulah kita mengetahui mana hak dan mana yang batil. Baik, kita kembali bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala banyak, namun tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Maka kita imani secara global yang tidak kita ketahui dan kita imani secara khusus bagi yang kita ketahui. Kemudian bentuk keimanan yang ketiga adalah keimanan kepada kitab yang ketiga, membenarkan kabar-kabar yang sahih. Seperti kabar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan berita yang belum dirubah dan diganti dari kitab-kitab terdahulu. Jadi ada sebagian berita yang memang dibenarkan oleh Al-Quranul Karim. Maka pada saat itu tetap kita imani. Ya, tetap kita imani. Dan ini bagian daripada keimanan seorang hamba kepada kitab Allah Ta'ala. Terutama Al-Quranul Karim. Apa saja yang datang dari Al-Quran, maka wajib kita membenarkan. Wajib bagi kita membenarkan. Kemudian poin yang keempat, bentuk keimanan kepada kitab bukan hanya sekedar membenarkan, tapi yang keempat adalah mengamalkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya yang hukumnya tidak terhapus. Yang hukumnya tidak terhapus. Ya. Dan menerimanya dengan lapang dada, ridha, tunduk dan tanpa ada rasa keberatan sedikit pun, dan itulah keimanan. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu sesungguhnya mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus hukum. Bisa kita ambil juga apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita jadikan sandaran hukum. Baik itu Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang harus dijadikan sandaran hukum. Kita wajib menjadikan itulah sebagai sandaran hukum dalam menentukan sesuatu. Tsumma la yajidu fi anfusihim, dan tidak boleh mereka ini atau kita merasa keberatan sedikit pun dalam menjalankannya. Karena ada sebagian orang-orang yang menjalankan syariat dengan rasa keberatan, berat, bahkan meremehkan, merendahkan, ya. Seperti adanya keterpaksaan untuk mengamalkan itu, tidak boleh. Maka bentuk keimanan yang hakiki adalah ketika dia mengamalkannya dengan kerelaan, keridhaan, tunduk patuh. Ya. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Kita akan menyebutkan macam-macam sikap manusia terhadap kitab Allah Ta'ala. Jadi manusia itu terbagi menjadi 3 golongan dalam menyikapi kitab samawi. Kitab samawi itu kitab-kitab langit. Maksudnya kitab yang Allah Ta'ala turunkan dari langit. Golongan yang pertama adalah golongan yang mendustakan. Golongan yang mendustakan. Ini adalah musuh-musuhnya para rasul. Dari kalangan orang kafir, musyrikin. Mereka mendustakan kitab-kitab Allah Ta'ala. Golongan yang kedua adalah golongan yang beriman. Mengimani terhadap seluruh rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Kita imani. Baik secara global, karena kita tidak mengetahui seluruhnya, atau secara terperinci, ketika kita mengetahui bahwa kitab-kitab ini namanya ini, dan diturunkan kepada rasul tertentu. Sebagaimana dari yang sudah kita sebutkan. Ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga dari kalangan Yahudi dan Nasara, mereka mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Mengimani sesuai dengan nafsunya dan mengingkari yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 91. Perkataan mereka, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, kata mereka. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada diri mereka. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Injil. Kami beriman kepada Taurat. Ya. Namun mereka mengingkari yang setelahnya. Mengingkari yang setelahnya. Ini hanya sekedar pengakuan-pengakuan belaka. Mereka mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Padahal Al-Quranul Karim sejatinya kitab yang diturunkan terakhir untuk membenarkan apa yang datang sebelumnya. Apa yang datang sebelumnya. Dan ini hanya pembelaan diri. Dan kalau seandainya mereka betul-betul benar, tulus mengucapkan kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, tidak akan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang sangat fatal di dalam kitab Taurat dan Injil. Karena dakwahnya sama. Tujuan dari kitab Taurat dan Injil juga mendakwakan tauhid. Kalau seandainya betul-betul kembali kepada Taurat dan Injil tanpa adanya perubahan sedikit pun, maka seluruhnya akan mendakwahkan atau akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Karena seluruhnya mendakwahkan tauhid. Dan Allah Taala mengancam orang-orang yang imannya setengah-setengah. Dengan ancaman apa? Tidak beriman sama sekali. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kalian selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang sangat berat. Dan Allah tidak lengah kepada apa yang mereka kerjakan. Mengingkari sebagian itu sejatinya mengingkari seluruhnya. Sebagaimana orang yang mengkufuri, mengingkari satu rasul, kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh itu mendustakan seluruh rasul, padahal mereka dustakannya. Sejatinya mengingkari sebagian sama saja mengingkari seluruhnya, ya. Itulah kenapa mereka melakukan demikian, karena urusan dunia. Ya. Ulaika alladzina syarau hayatad dunya bil akhirah. Mereka itu orang-orang yang memberi kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu yang menjadikan mereka mengatakan mengimani sebagian yang sesuai dengan keinginan dan membuang yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dan semuanya itu adalah karena nafsu, karena mempertuhankan akal, ya. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perlu kita ketahui bahwa sebagaimana tadi disebutkan, ya, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah dimansukh. Ya, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah dimansukh, terhapus oleh Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 48,
Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang datang sebelumnya, yaitu kitab-kitab diturunkan sebelumnya, dan sebagai muhaimin. Muhaimin ini apa? Sebagai hakim yang memutuskan benar atau tidak. Jadi ada yang ditetapkan dan ada yang dihapus. Salah satu contoh dihapus adalah cara bertaubat. Yang kita tahu, cara bertaubat terdahulu itu bagaimana? Bunuh diri. Cara bertaubatnya orang-orang dahulu itu apa? Bunuh diri. Alhamdulillah sekarang kita tidak. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya. Bertaubat. Bahkan kata Nabi SAW, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbala. Orang yang bertaubat dari dosa ibarat yang tidak memiliki dosa. Itu diantara syariat dahulu yang dihapus, yaitu taubat dengan bunuh diri. Diganti dengan taubat yang nasuha, sebagaimana yang kita ketahui syarat-syarat yang ada di dalamnya. Ya. Sehingga saat ini yang dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan sebuah hukum itu bukan kitab sebelumnya, tapi Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika, kalau tidak salah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an membaca lembaran-lembaran Nabi Musa alaihissalam. Ya, membaca lembaran-lembaran Musa alaihissalam. Kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau baca. Apakah engkau masih ada keraguan terhadap apa yang aku bawa? Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Lau kana Musa hayyan," kalau seandainya Nabi Musa masih hidup. Ya. Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, ma wasi'ahu illa ayattabi'ani atau kama qala, maka tidak ada keluasan baginya kecuali dia wajib mengikuti dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah itu betul. Ketika Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Taala di muka bumi di akhir zaman nanti, beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga meskipun kita tetap mengimani kitab-kitab sebelumnya ada hukum-hukum yang memang masih belum dimansuh, tapi menjadikan acuan utama yang dijadikan sebagai landasan syariat, landasan dalam beragama, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itulah yang menjadikan landasan utama dalam menentukan sebuah hukum. Ya. Dan juga ada hikmah yang lain. Kenapa harus Al-Quran? Bukankah kitab sebelumnya masih ada yang ditetapkan? Tidak seluruhnya dimansuh, sebagaimana bagian daripada keimanan tadi membenarkan atau mengamalkan kita hukum-hukum yang belum dihapus. Di antara hikmahnya adalah karena kitab-kitab sebelumnya tidak terjaga, tidak langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jawaban kenapa adanya perubahan-perubahan pada kitab-kitab sebelumnya. Tadi Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 44. Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladzina aslamu lil ladzina hadu wa rabbaniyun wal ahbar bima stuhfizu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada. Sungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri mereka kepada Allah, dan orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Jadi manusia yang diminta untuk menjaga, dan kita tahu bagaimana sifat manusia. Ya, kita tahu bagaimana sifat manusia. Diperintah untuk menjaga kesucian kitab-kitab sebelumnya. Banyak perubahan. Banyak perubahan. Namun satu-satunya kitab suci yang dijamin selalu otentik itu Al-Quranul Karim. Karena yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak sekali usaha dan upaya merubah Al-Quran? Banyak sekali. Berubah-ubah ayat, berubah macam-macam, ditambah-tambah.
Namun alhamdulillah sampai saat ini Al-Quran tetap terjaga. Bukan karena manusianya, tapi karena Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Hijr ayat 9. Sehingga kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Untuk itu dalam menentukan sebuah hukum syariat yang digunakan adalah Al-Quranul Karim. Bukan kitab-kitab sebelumnya. Kita imani kitab-kitab sebelumnya. Kita juga mengimani ketika memang adanya syariat-syariat yang ditetapkan oleh Al-Quranul Karim. Tapi yang menjadikan acuan utama adalah Al-Quranul Karim dalam menentukan hukum. Karena tadi, apalagi dengan keterbatasan kita, kalau seandainya mau kembali dengan kitab yang asli, Injil, itu menggunakan bahasa Ibrani. Dengan bahasa Ibrani. Sekarang itu di luar dari kemampuan dan batas kemampuan kita. Dengan Al-Quranul Karim saja kita perlu terjemah dulu baru bisa memahaminya, kan? Bagaimana dengan kitab yang lainnya? Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam membenarkan dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, kita membutuhkan cara memahami dengan pemahaman yang benar. Karena tidak cukup Al-Quran hanya dijadikan sebagai dalil saja, tapi juga harus dilandasi dengan pemahaman yang benar. Karena sebagaimana ada orang-orang kafir yang menggunakan ayat-ayat Allah Ta'ala untuk melegalkan apa yang mereka inginkan. Maka Ali bin Abi Thalib mengomentari ungkapan-ungkapan tersebut dengan ungkapan beliau, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ucapan yang benar namun digunakan untuk membela kebatilan. Dan inilah banyak yang digunakan. Banyak yang menggunakan cara seperti ini untuk melegalkan apa yang mereka bawa. Yang dibawakan adalah ayat Al-Quran. Yang dibawakan mungkin hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Yang sahih. Hanya saja tidak digunakan dalam lingkup yang benar. Hanya sekedar untuk melegalkan apa yang mereka inginkan. Ya, banyak sekali. Untuk melegalkan bolehnya membuat-buat ibadah baru misalkan. Mereka menggunakan hadis. Bahkan ya seperti mungkin sudah kita sampaikan, untuk melegalkan bolehnya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menggunakan hadis dengan adanya tambahan yang lemah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku maka dia akan bertempat di neraka. Mereka tambahkan, ada riwayat lemah, man kadzaba alayya muta'ammidan liyudhillan nas. Barang siapa yang berdusta atas namaku dalam rangka menyesatkan manusia. Mereka memahaminya bagaimana? Oh, kalau bukan dalam rangka menyesatkan manusia ya enggak apa-apa. Padahal sama saja. Mau tujuannya baik kek, mau apa kek, selama itu dusta atas nama Nabi, maka terancam dengan siksa neraka. Karena dan dengan banyaknya dalil, para ulama membuat kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa hukum asal ibadah itu haram hukumnya. Hukum asal ibadah itu haram, Pak. Ya. Ibadah apapun, namanya misalkan namanya sholat, namanya haji, namanya umroh, namanya itu asalnya haram sampai datang perintah untuk mengerjakannya. Karena apa? Karena ada yang berpikir. Dan ini muncul dari perkataan seorang. Melihat kejadian setiap tahunnya ketika ibadah haji banyak yang meninggal, banyak yang langsung dia berpikir, kenapa enggak hajinya digilir saja? Indonesia Muharram, nanti negeri yang lain Cina bulan Safar. Itu ibadah apa enggak? Secara konteks kata-katanya itu ibadah apa enggak? Haji kan? Haji di bulan Muharram, haji di bulan. Bisa. Ibadah enggak seperti itu. Ibadah tidak seperti itu. Meskipun mereka bawakan ayat, membawakan. Tapi kalau saya tidak difahami dengan pemahaman yang benar seperti ini jadi. Ya. Seperti itu jadi. Maka dari itu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan begitu pula hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dipahami dengan pemahaman. Pemahaman siapa? Ya, pemahamannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan siapapun yang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka. Itulah yang saat ini kita usahakan.
Itulah saat ini kita kejar. Kita bawakan ayat, enggak semena-mena langsung kita katakan demikian. Coba kita baca dulu. Apa sih perkataan dari Ibnu Abbas? Apa sih perkataan dari Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya? Dan maka dengan cara seperti ini, insyaallah taala maka kita akan lurus dalam memahami agama ini. Dan itulah yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman hidup yang ketika kita berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya ketika kita membawanya sesuai dengan pemahaman yang benar. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.